Pernah dengar nama Tan Malaka? Sosok revolusioner, pejuang kemerdekaan. Tapi akhir hidupnya penuh misteri. Bahkan, selama bertahun-tahun, gak ada yang tahu jasadnya di mana. Gimana bisa seorang tokoh besar Indonesia malah dieksekusi sama tentara bangsanya sendiri? Biar gak penasaran, mari kita bahas bareng-bareng. Tan Malaka, atau nama aslinya Sultan Ibrahim, lahir di Sumatera Barat tahun 1997. Orang ini bukan sembarang tokoh, otaknya encer, pemikirannya tajam, dan yang paling penting, dia beda dari yang lain. Tan Malaka lebih suka perjuangan bersenjata ketimbang jalur diplomasi yang dipilih Soekarno-Hatta. Dia yakin kalau Indonesia harus merdeka sepenuhnya, tanpa campur tangan asing sedikit pun. Tapi, justru karena pemikirannya yang terlalu berani, dia malah dicap sebagai ancaman. Setelah sempat dipenjara di Magelang, Tan Malaka bebas tanggal 16 September 1948. Gak pakai lama, dia bikin Partai Murba buat menyalurkan ide-idenya. Tapi, bukan jadi makin aman, dia malah jadi buronan. Dia bergerilya ke Jawa Timur, ketemu para prajurit dan pimpinan politik buat menyebarkan gagasan negara sosialis. Tapi sayangnya, pemerintah waktu itu gak suka dengan cara main Tan Malaka. Apalagi dia terang-terangan menolak politik diplomasi Soekarno-Hatta. Akhirnya, 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap di Desa Selopanggung, Kediri. Gak pakai pengadilan, langsung dieksekusi di tempat atas perintah Letnan II Sukotjo dari Divisi Brawijaya. Jasadnya dikubur diam-diam di tengah hutan, tanpa nisan, tanpa jejak. Bertahun-tahun, kematian Tan Malaka kayak ditutup-tutupi. Gak ada yang tahu pasti dia dikubur di mana, sampai akhirnya seorang sejarawan Belanda, Harry Aphoys, mulai mencari jawaban. Tahun 2009, dilakukan penggalian di Desa Selopanggung. Mereka nemuin kerangka laki-laki dengan tinggi sekitar 163 sampai 165 cm, tangan terikat ke belakang. Cocok banget sama ciri-ciri Tan Malaka. Tapi ada satu masalah besar. DNA di tulang itu udah hilang. Jadi nggak ada cara buat membuktikan 100% kalau itu benar-benar jasad Tan Malaka. Keluarga Tan Malaka pengen jasad yang ditemukan itu dipindahin ke Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara buat perjuangan Tan Malaka. Tapi sampai sekarang, masih nggak ada kejelasan. Jasad itu tetap ada di sana, tanpa kepastian. Ironis banget sih. Seorang pejuang besar, yang bahkan punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia, malah mati di tangan bangsanya sendiri. Terus dilupakan begitu aja. Tan Malaka mungkin udah lama pergi, tapi pemikirannya nggak bakal mati. Dia tetap jadi inspirasi buat banyak orang yang percaya kalau kemerdekaan itu harus diperjuangkan sepenuhnya. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia udah cukup menghargai jasa Tan Malaka? Atau justru sejarahnya terlalu banyak ditutupin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah lainnya.